Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aminah Rezeki Nasution dengan NPM 2008260245. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mind map demam tifoid pada blok gastro. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu definisi dan etiologi dari demam tifoid. Jadi, demam tifoid itu adalah penyakit demam yang paling sering dijumpai di negara berkembang dengan etiologinya Salmonella typhi dengan transmisi ataupun cara penularannya secara fekal oral. Kemudian lanjut di faktor resiko yang mana pada faktor resiko demam tifoid yang pertama yaitu melakukan kontak langsung dengan penderita, kemudian mengkonsumsi buah atau sayuran yang tidak dicuci dengan bersih, kemudian melakukan seks oral dengan penderita demam tifoid, dan yang terakhir tinggal di lingkungan kotor dan bersanitasi buruk. Selanjutnya eh, yaitu gejala dari demam tifoid yang mana gejala dari demam tifoid ini yang pertama demam yang meningkat secara bertahap yaitu dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius. Biasanya demamnya itu dimulai dari sore hari sampai ke malam. Kemudian gejalanya ada konstipasi atau diare. Kemudian yang terakhir yaitu mengalami nyeri otot. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada pasien demam tifoid yang mana pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat tanda tifoid tifoidang ataupun lidahnya itu kotor dengan tepi hiperemis dan tremor. Kemudian pasiennya itu biasanya relatif mengalami bradikardi dan adanya tanda rose spot yang mana rose spot ini yaitu lesi berwarna merah biasanya terdapat pada bagian punggung ataupun dada pasien yang mengalami demam tifoid. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang pada demam tifoid yaitu dilakukan pemeriksaan darah rutin yang mana pada pemeriksaan darah rutin biasanya ditemukan leukopenia yang mana kekurangan sel darah putih, kemudian trombositopenia ataupun kekurangan trombosit. Kemudian dilakukan pemeriksaan Widal test yang mana pemeriksaan Widal test ini fungsinya untuk mendeteksi antibodi terhadap bakteri. Kemudian dilakukan pemeriksaan Tubex yang mana pemeriksaan Tubex test ini dia tuh lebih sensitivitasnya itu lebih tinggi daripada pemeriksaan tes Widal. Kemudian untuk gold standar dari pemeriksaan dari penyakit demam tifoid ini yaitu dilakukan pemeriksaan kultur yang mana pada minggu pertama dilakukan pemeriksaan kultur darah, kemudian pada minggu kedua dilakukan pemeriksaan kultur feses dan pada minggu ketiga dilakukan pemeriksaan kultur urin. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana tata laksana pada demam tifoid yang mana pada tata laksana itu dibagi kepada farmakologi dan non farmakologi. Untuk pasien dewasa bisa diberikan kloramfenikol 4 kali 500 mg selama 7 sampai 14 hari. Bisa juga diberikan ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 7 sampai 14 hari. Kemudian bisa juga diberikan ceftriaxone 2 sampai 4 gram per hari selama 5 hari dan yang terakhir bisa diberikan cefixim 2 kali 600 mg selama 7 sampai 14 hari. Kemudian untuk anak-anak bisa diberikan kloramfenikol 25 sampai 50 mg selama 7 sampai 14 hari. Bisa juga diberikan amoksisilin 100 mg per kilogram berat badan per hari selama 10 hari dan yang terakhir bisa diberikan cotrimoxazole 6 mg per kilogram berat badan per hari selama 10 hari. Untuk tata laksana non farmakologi pasien demam tifoid ini dianjurkan untuk melakukan bed rest, kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi diet tinggi kalori dan tinggi protein, kemudian mengkonsumsi makanan rendah serat, hindari mengkonsumsi makanan mentah, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mineral dan air mengalir. Baik, berikut referensi yang saya gunakan untuk membantu menyelesaikan
pengerjaan mind mapping dari demam tifoid. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.